Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semua, santri Al-Wahabiyah 1 Al-Latif Yudhiyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Pras Jombang dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengawali kajian ilmu tauhid yang biasanya dalam kondisi normal kita mengacu pada kitab Kifayatul Awam. Namun karena pertemuan yang sangat singkat, hanya sekitar 10 menit, maka di sini saya tidak akan membacakan kitab Kifayatul Awam. Saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting dari pembahasan ilmu tauhid yang harus kita ketahui. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim mukallaf adalah mempelajari ilmu agama. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syara', mempelajari ilmu syara', fardhatun adalah suatu kewajiban ala kulli muslimin ay muslimin mukallafin, bagi setiap muslim mukallaf. Mukallaf maknanya seorang muslim yang telah dewasa, baligh dan berakal. Seorang muslim yang mukallaf wajib baginya untuk belajar ilmu agama. Namun tidak semua ilmu agama wajib dipelajari. Hanya kadar-kadar tertentu dari ilmu agama yang wajib dipelajari, yaitu yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ibadah, pokok-pokok muamalah, dan juga pokok-pokok akhlak seperti kewajiban hati, maksiat anggota tubuh, taubat, dan lain sebagainya. Kadar tertentu dari ilmu agama yang telah saya sebutkan tadi itu, ini dibutuhkan oleh setiap muslim untuk memiliki akidah yang lurus, ibadah yang sah, muamalah yang sah, kemudian memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan salah satu kewajiban yang tadi sudah disebutkan adalah belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini juga dikenal dengan usuluddin, juga dikenal dengan ilmu aqidah, juga dengan istilah ilmu kalam. Semua nama ini mengacu pada pembahasan yang sama, yaitu pembahasan mengenai keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasulullah, keimanan terhadap malaikat Allah, kitab Allah, qada qadar Allah, dan hari akhir. Semua akan dikaji di dalam pembahasan ilmu tauhid. Dan perlu diketahui bahwa ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa demikian? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang maknanya, tetaplah engkau wahai Muhammad atas keyakinanmu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonkanlah ampun atas
dosamu dan juga dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penggalan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah yang merupakan isyarah atas ilmu tauhid, dan mengakhirkan penggalan ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat yang merupakan isyarah atas ilmu furu', ilmu cabang. Kenapa demikian? Hal ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid itu harus didahulukan, harus diutamakan daripada ilmu furu', daripada ilmu cabang seperti fikih. Jadi mengkaji ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid, menanamkan pondasi-pondasi keimanan terhadap Allah, terhadap Rasulullah dan seterusnya, ini harus lebih dahulu disampaikan, harus lebih dahulu dipelajari daripada kemudian ilmu-ilmu cabang yang lainnya. Ini adalah makna dari ayat yang telah tadi saya bacakan. Jadi sekali lagi ayat ini menjadi dasar dalil atas keutamaan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Selain itu juga disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Sebaik-baik amal adalah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, kepada utusan Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa sebaik-baik amal, jadi sebaik-baik amal alal itlaqi secara mutlak adalah beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasulullah. Jadi afdhaliyah di sini adalah afdhaliyah alal itlaq, bentuk keutamaan secara mutlak. Jadi sebaik-baik amal secara mutlak adalah beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena keimanan ini menjadi pondasi dasar atas sahnya ibadah-ibadah yang lainnya. Seseorang meskipun dia sholat misalkan, berjihad misalkan, menunaikan ibadah haji, tapi kalau tidak didasari dengan keimanan yang benar terhadap Allah, keimanan yang benar terhadap Rasulullah, maka amalnya akan tertolak. Oleh sebab itu, keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasulullah ini harus didahulukan atas yang lainnya. Hal ini juga sebagai penegas bahwa ilmu tauhid itu lebih utama dibanding ilmu yang lainnya. Selain itu juga disabdakan oleh Rasulullah Muhammad, selain itu juga diriwayatkan dari para sahabat. Jadi para sahabat meriwayatkan bahwa mereka dulu ketika saat masih muda itu mereka belajar keimanan terlebih dahulu. Jadi para sahabat ini dulu ketika mereka masih muda, masih usia belia, mereka ini diajarkan oleh orang tuanya tentang keimanan terlebih dahulu, keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasulullah dan seterusnya. Baru kemudian setelah fondasi keimanan ini diajarkan, disampaikan, baru kemudian mereka belajar ilmu yang lainnya. Kunna fidyanun hazawiratun ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an fata'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kata salah seorang sahabat, kunna fidyanun hazawiratun. Dulu kami adalah para pemuda yang masih menginjak usia, yang hendak menginjak usia dewasa. Fidyanun hazawirah. Jadi kami dulu adalah para pemuda yang tengah menginjak usia dewasa. Ta'allamnal iman. Kami belajar keimanan. Qabla an nata'allamal Qur'an. Sebelum kami belajar Al-Qur'an. Fata'allamnal Qur'an. Baru setelah kami mendalami, mengkaji tentang keimanan, kemudian kami belajar
Quran fazdadna bihi imanan, maka akhirnya kemudian keimanan kami bertambah kokoh. Nah, ini juga sebagai penegas bahwa ilmu tauhid ini harus didahulukan sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar fikih dan lain sebagainya, maka harus didasari dulu dengan keimanan, harus didasari dengan ilmu tauhid. Selain itu, anak-anakku semua, tadi sudah kita jelaskan dalilnya dari Al-Quran, sudah kita bahas dalilnya dari hadis, kemudian dari asar para sahabat. Yang selanjutnya kemudian bagaimana dengan perkataan para ulama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendiri madhab Syafi'i. Beliau mengatakan atqanna hadza qabla zaka. Atqanna hadza qabla zaka. Kata beliau Syafi'i, atqanna hadza, kami memperkokoh, kami mempelajari dulu secara kokoh ilmu tauhid qabla zaka, sebelum ilmu al-furu', sebelum ilmu fiqih. Jadi Al-Imam Syafi'i ini kan beliau dikenal sebagai seorang ahli fiqih, ahli usul fiqih. Namun sebelum beliau mendalami ilmu fiqih, kemudian mendalami ilmu usul fiqih, terlebih dahulu beliau mendalami ilmu tauhid. Ya, sehingga apa? Akidah beliau kokoh. Akidah beliau kokoh, kuat, sehingga tidak sampai terpengaruh faham-faham menyimpang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga menjadi dalil bahwa ilmu tauhid juga harus didahulukan di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, juga disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, salah seorang panutan kita dalam bidang tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan seperti ini: la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. La tasihul ibadatu, tidak sah ibadah, illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah mengenal siapa yang disembah. Ibadah yang kita lakukan itu tidak dianggap sah sebelum kita mengetahui Tuhan yang kita sembah. Tentu mengetahuinya dengan cara apa? Mengenal sifat-sifatnya, yang nanti akan kita bahas insya Allah. Anak-anakku sekalian, jadi itu adalah beberapa dalil ya, dari Al-Quran, dari hadis, dari asar para sahabat, dan juga para ulama-ulama yang lainnya, yang menegaskan bahwa ilmu tauhid ini adalah afdhalul ulum, merupakan sebaik-baik ilmu. Oleh sebab itu, maka penting bagi kita untuk belajar ilmu tauhid, mendasari keimanan kita dengan dalil-dalil yang kuat, baik dalil akli maupun nakli. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh paham-paham menyimpang yang hari-hari ini banyak bermunculan di sekeliling kita. Demikian untuk pengantar kajian ilmu tauhid pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.